Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa bersama-sama mempelajari materi pada hari ini ya. Mudah-mudahan mengundang keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2 yaitu bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Nah, apa saja sih perannya Bank Indonesia gitu ya dalam perkembangan sistem pembayaran, terus apa saja alat pembayaran yang bisa digunakan dalam kegiatan ekonomi gitu ya. Akan kita bahas pada bab ini. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya, supaya kalian bisa memahami apa itu tujuan, tugas, dan wewenang Bank Indonesia, terus kalian bisa memahami apa saja dan bagaimana sistem perkembangan pembayaran di Indonesia gitu ya. Kemudian kalian bisa memahami materi tentang serta menganalisis materi tentang penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama bank sentral, yang kedua sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah permintaan dan penawaran uang. Apa itu bank sentral ya? Jadi bank sentral itu adalah lembaga independen yang melaksanakan kegiatan moneter, menjaga stabilitas nilai mata uang, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta sistem finansial secara keseluruhan. Itu adalah pengertian bank sentral. Jadi bank sentral ini adalah induk dari segala bank yang ada di Indonesia. Bank yang ada di Indonesia itu kan ada dua jenisnya. Ada bank sentral, bank induk ya, yaitu Bank Indonesia, dan ada bank umum. Bank umum ini kan ada bank konvensional dan juga bank syariah. Nah, aturan-aturan yang timbul di bank-bank umum seperti bank syariah dan bank konvensional yang kalian biasa kenal dengan Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain sebagainya, itu aturan-aturannya dibuat oleh bank sentral gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya ini supaya terjadi kestabilan dalam kebijakan moneter, nilai mata uang, serta sistem pembayaran dan sistem finansial secara keseluruhan gitu. Nah, sini bisa kalian lihat ya, berdasarkan pengertian ini sebenarnya sudah jelas. Bank sentral ini tujuannya apa? Yang pertama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sebenarnya keberadaan bank sentral ini tujuan utamanya adalah salah satunya untuk menyeimbangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat gitu ya. Jadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu tinggi, biasanya bank sentral akan membuat kebijakan di mana bagaimana caranya supaya uang yang beredar di masyarakat itu tidak terlalu banyak. Nah, biasanya akan memberikan peraturan-peraturan, misalnya politik diskonto, menaikkan atau menurunkan suku bunga bank yang harus diikuti oleh bank-bank umum gitu. Akhirnya apa? Nanti akan terjadi kestabilan nilai rupiah gitu ya. Nah, bagaimana caranya mencapai nilai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ini? Cara-caranya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter gitu ya. Yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga stabilitas sistem keuangan. Apa sih kebijakan moneter? Nanti kelas 11 akan kalian pelajari. Gambarannya kebijakan moneter itu adalah kebijakan bank sentral dalam menyeimbangkan sirkulasi perputaran uang yang ada di masyarakat gitu. Nah, apa saja wewenang bank sentral? Wewenang bank sentral yang pertama adalah terkait tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ya. Tadi sudah kita bahas di slide yang sebelumnya. Apa saja sih kebijakan moneter itu? Yang pertama menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi gitu ya. Jadi bank sentral itu dia menetapkan tujuan-tujuan moneternya gitu ya, dengan memperhatikan sasaran laju inflasi gitu. Jangan sampai inflasi ini terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi akan mengakibatkan harga barang itu naik gitu ya. Harga barang-barang naik secara umum otomatis kan
nilai atau daya beli masyarakat akan menurun gitu. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter, yaitu tadi mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Menetapkan tingkat diskonto. Tingkat diskonto ini adalah suku bunga yang ada di bank. Kalau kalian nabung di bank, biasanya itu akan ada tawaran suku bunga ya. Suku bunga tuh kalau kita nabung, biasanya akan ada tambahan persentase bunga setiap kali kita menabung gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tingkat diskonto gitu. Tujuannya apa? Jadi ketika suku bunga itu naik, diharapkan masyarakat akan semangat untuk menabung gitu ya. Otomatis kalau menabung kan uangnya berada di bank, tidak berada di masyarakat gitu ya. Berarti jumlah uang yang berada di masyarakat itu semakin sedikit. Kebalikannya, supaya tidak kadangkala memang butuh uang itu beredar di masyarakat lebih banyak, tidak terlalu sedikit gitu ya. Akhirnya suku bunga banknya diturunkan gitu. Jadi menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank itu disebut dengan tingkat diskonto. Selanjutnya adalah menetapkan cadangan minimum. Jadi di bank-bank itu ada peraturan untuk setiap bank memiliki cadangan uang kas yang tidak bisa diambil oleh masyarakat. Biasanya nih, kalau kita nabung, biasanya kan ada saldo minimal ya di dalam bank, di dalam rekening kita gitu. Misalnya kalau Mandiri 100.000 misalnya. Itu nggak boleh diambil. Itu sudah kebijakan dari bank sentral gitu. Tujuannya apa? Supaya ya itu tadi, uang yang beredar tidak terlalu banyak di masyarakat gitu. Selanjutnya adalah mengatur kredit. Nah, mengatur kredit ini maksudnya seperti apa? Mengatur kredit ini adalah, kan tujuan bank umum itu tugasnya tidak hanya menyimpan uang kita gitu ya, tapi juga menyalurkan kredit dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat gitu. Nah, mengatur kredit di sini adalah menyeleksi agar tidak terlalu banyak uang yang dipinjamkan ke masyarakat, maksudnya supaya masyarakat tidak konsumtif gitu ya. Selanjutnya, nah terkait tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran gitu. Apa saja wewenang? Yang pertama, melaksanakan dan menyetujui penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, meminta laporan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Nah, terkait tugas stabilitas sistem keuangan, apa saja wewenangnya? Yang pertama, merumuskan kebijakan makroprudensial atau sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, melakukan proses monitoring sistem keuangan. Dan yang ketiga, memfasilitasi perluasan akses keuangan. Nah, apa itu stabilitas sistem keuangan? Di sini dijelaskan. Suatu kondisi ketika seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan, serta sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi keseimbangan keuangan. Itulah yang disebut dengan stabilitas sistem keuangan. Apa sih perannya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan? Jadi ini peran-perannya ya. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini artinya Bank Indonesia itu bebas membuka, memperjualbelikan surat berharga gitu ya. Ini operasi pasar terbuka. Yang kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, memantau secara makroprudensial untuk memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan ya, potensial shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Yang terakhir, sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Artinya Bank Indonesia berperan mencegah terjadinya krisis keuangan. Inilah peran-peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu apa? Sistem pembayaran itu adalah suatu sistem yang meliputi seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Kalian pernah ketika ke bank, kita bisa tidak hanya menyimpan, tidak hanya mendapatkan kredit ya,
mendapatkan pinjaman. Kita juga bisa misalnya membayar listrik, membayar BPJS, kemudian kita juga bisa kita bisa mentransfer uang, membayar gitu ya, belanja transfer lewat bank gitu. Itu salah satu contoh sistem pembayaran gitu ya. Nah, perkembangan sistem pembayaran. Ada pembayaran tunai, ya. Ada pembayaran non-tunai dengan menggunakan kertas atau kartu dan transfer ya. Ini yang disebut pembayaran non-tunai. Pembayaran tunai apa ya? Uang cash ya, uang tunai gitu. Nah, pembayaran non-tunai apa ya? Pakai kartu kredit, pakai kartu debit ya, transfer gitu ya, dengan menggunakan cek ya. Itu adalah pembayaran non-tunai gitu. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.